Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Kayaknya ruko depan udah ada yang nyewa, Dok. Bagus deh, Bang. Jadi rame di sini. Siapa tahu kan JBK nggak bengkel. Amin. Nah, itu kayaknya orangnya tuh, Dok, yang mau nyewa tuh, Dok. Bang, itu kan Alpan, Dok. Alpan. Oh iya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Saya Alvar ya telepon tadi, Pak. Oh iya. Yang mau ngontrak ini. Tadi udah saya transfer ya, Pak ya? Oh iya, makasih Pak Alpan. Rukonya udah saya cek. Ya. Pak Alpan bisa masuk hari ini. Baik, Pak. Ya. Ini kunci rukonya. Oh iya. Terima kasih, Pak. Iya. Kalau begitu saya permisi dulu, masih banyak kerjaan. Baik. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Ya. Dok, Alvan mau ngapain nyewa ruko deket kita, Dok? Saya juga nggak tahu, Bang. Yang pasti Bapak sama Ibu nggak bakal suka nih kalau tahu. Oi! Gua udah sewa di ruko. Dulu lo ngatain gue pencuri. Gue bakal curi pelanggan lo. Siap-siap gulung tikar. Ah! Dok, ini wah masalah lagi nih. Ini masalahnya dia dapat duit dari mana, Dok, buat nyewa itu, Dok? Tiba-tiba dia punya uang banyak, pakai motor bagus lagi. Saya juga nggak tahu, Bang. Kau tak pernah lelah. Maaf, ada apa ya? Pak, saya mau nanya, ada lowongan kerjaan nggak Pak ya? Oh, maaf Pak, di sini ada. Berikan aku semua yang Mbak, ada lowongan pekerjaan nggak? Maaf Pak, di sini tidak ada lowongan. Aku hanya memanggilmu. Ya Allah, sudah berapa tempat saya masuk, tapi belum juga mendapat pekerjaan. Tapi saya membutuhkan uang untuk mengembalikan uang Tony. Aku hanya mengingatmu. Bapak tuh. Gua kerjain. Makasih ya Bu. Ya. Apa? Aduh, tolong Pak. Tolong. Pak. Tolong Pak. Ya Allah, Pak, kenapa sih? Ayo, saya bantu ya, Pak. Nggak apa-apa, Ma. Mohon maaf ya, Pak, Bu. Saya nggak tahu kalau rodanya bergerak sendiri. Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Baik, hati-hati ya, Pak. Bapak kenapa sih? Nggak apa-apa, Ma. Bener nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bisa bergerak sendiri. Wah, kita makan enak nih hari ini. Asli Mas, saya sampai bosen tiap hari makan tahu tempe. Tapi malam ini kita makan enak terus tiap hari. Mas, katanya kamu mau jemput Fandi di rumah orang tua kamu. Mana? Sampai sekarang belum jemput-jemput juga. Iya. Mas, kita ini udah kaya. Masa iya Fandi dibayarin aja hidup menderita sama orang tua kamu yang susah itu? Kan tega banget.
Iya, besok aku jemput. Kasian juga Fandi di sana. Ntar makan ikan asin. Ayo, kapan makannya nih? Rewel banget tadi. Ah, ayo. Wah, ngendok deh. Bapak. Bapak kenapa, Bu? Sudah, Dok. Nggak usah nanya Bapak dulu. Bapak lagi kecapean kok. Bapak tadi cari kerja tapi belum dapat. Ya Allah, Pak. Bapak tuh nggak usah nyari kerja, Pak. Bapak di rumah aja, biar aku aja yang cari kerja, Pak. Nggak apa-apa dong. Bapak kepingin ngumpulin duit buat gantiin duitnya Pak Tony. Tadi Bapak tuh keserempet gerobak, Dok. Astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu sih, Pak? Ya namanya kecelakaan dong. Oh iya, Pak. Tadi Mama jual gorengan. Yang bikin warungnya itu dibantu sama Manto. Cobain atu tadi, Pak. Nih, Pak. Banyak kan, Pak? Alhamdulillah. Nanti untungnya buat gantiin uang Pak Tony. Nanti kan Mama capek, nggak usah kerja. Nanti sakit lagi. Insya Allah, Mama kuat. Semoga doa kita dikabulkan ya, Pak. Amin. Ya udah, kita makan dulu yuk. Nah, itu tuh ya. Kita makan dulu yuk. Kita makan dulu. Pak, tadi Mas Alfa kesini loh, Pak. Dan ternyata Mas Alfa punya bengkel di sebelah ya. Dapat modal dari mana ya? Mungkin dia dapat pinjaman dari bank ya? Fandi! Fandi, pulang. Ada apa sih Mas Alvan? Enggak, Fandi nggak mau. Fandi mau tinggal sama kakek sama nenek. Mau ngapain kamu di sini? Mau ke bengkel? Kayak mereka-mereka ini nih. Mau jadi apa? Memang kenapa? Papa kan juga ngebengkel. Fandi, jangan kurang ajar kamu ngomongnya. Sit. Jangan. Enggak. Kamu jangan bawa Fandi. Kamu sendiri sudah bilang sama Bapak bahwa kamu tidak bisa mengurus, bahkan tidak bisa membiayai sekolah. Buat apa kamu bawa Fandi? Itu dulu, Pak. Aku kesusahan soal uang. Tapi sekarang aku nggak kesusahan sama sekali, Pak. Dari mana kamu dapat uang? Hah? Mendapatkan uang dari hasil yang tidak betul. Ingat Alfa, kamu tidak boleh ngasih makan anak kamu dengan hasil haram. Bapak jangan suzon, Pak. Saya mau dapat uang dari mana bukan urusan Bapak. Lagian apa peduli Bapak? Hah? Fandi, ikut Bapak. Ikut Bapak. Sit. Sit. Fandi. Sini. Enggak, kakek, nenek tolong Fandi. Fandi mau tinggal sama kakek dan nenek. Ayo. Enggak. Ayo. Biar aja, Ma. Biar bagaimanapun Fandi adalah anaknya. Kita mesti harus doakan Fandi aja.
Tugas kalian cuma 2 di sini. Kerja yang bagus di bengkel ini. Iya, Pak. Sama rebut pelanggan di bengkel ini. Rebut pelanggan semuanya. Ya? Oke, Pak. Kalau kalian bisa mewujudkan itu semua, saya kasih bonus. 6 bulan sekali jalan-jalan ke Ragunan. Yes. Pak. Bengkel jadi sepi banget Bang Manto. Iya nih, apa-apalah. Oh iya mas, tolong benerin mobil saya di sana mas. Wah bisa. Beneran, siap. Tunggu, Mas. Pak! Di bengkel ini aja, Pak. Lebih bonafit. Mekaniknya pinter-pinter. Jangan di situ, Pak. Pada nggak sekolah. Nanti pada maling. Tap mobil aja hilang di situ. Jangan. Sini. Mas jangan percaya Mas, itu fitnah Mas. Jangan Pak. Fitnah. Kita mah bener kerjanya. Oh ya udahlah nggak jadi lah. Loh, lah Mas, itu fitnah Mas. Woi Mas, sini aja Mas. Sini, Pak. Ayo. Sini, Pak. Sini. Masuk, Pak. Ayo. Masuk, Pak. Ayo, sini. Terus, ayo, Pak. Maju pak. Ya, kiri. Ya, kiri, Pak. Masuk, Pak. Terus. Pak, masuk, Pak. Terus. Oh, tega banget tuh orang begitu caranya. Ih, Ya Allah Bang Manto, sabar aja ya. Bang Manto, bengkelnya Mas Alvan rame banget sih. ya juga ya. Padahal baru buka itu, Dok. Tapi yang namanya usaha mah memang begitu, Dok. Kadang sepi, kadang rame. Kemarin kita sepi, semalam kita rame. Nikmatin aja, ya. Itu siapa tuh? Tuh. Kan? Bener. Iya Pak, betul ini bengkelnya Pak Ruslan? Iya betul Pak, saya anaknya, ada apa Pak? Begini, saya disuruh Pak Tony untuk benerin mobil di bengkel ini. Oh boleh Pak. Emang apanya yang rusak Pak? Jadi koplingnya itu kalau diinjak harus dalam banget, baru giginya bisa masuk. Gampang Pak, itu kita kerjain cepet pasti ya kan? Iya Pak. Oh ya, kalau gitu nanti ini mobilnya saya titip. Kalau misalkan sudah benar, nanti tolong aja langsung telepon Pak Tony-nya ya. Makasih ya Pak ya. Ya, permisi. Ya. Kan? Percaya aja sama gue mah. Allah udah yang ngatur. Ya. Ada apa dong? Mobilnya Pak Tony Pak, minta diperbaikin. Tony. Kenapa Pak? Kok muka Bapak kayak gitu? Karena kita sudah tidak bisa memperbaiki mobil Tony lagi dong. Bapak harus bilang apa? Sedangkan uang yang dikasih Pak Tony semuanya sudah habis. Udah Pak, Bapak nggak usah khawatir. Semalam ada pelanggan Pak. Dan itu hasil juga lumayan kok. Cukup kan buat benerin mobil Pak Tony? Iya Pak. Bapak mah tenang aja, duduk-duduk cantik aja udah. Tahu-tahu mobil beres aja, wus gitu. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu dong. Kalau gitu Bapak bisa juga harus cari uang tambahan buat jaga-jaga kalau kekurangan modal. Pak, jangan ngomongin kerjaan aja. Yuk kita makan yuk. Ya, kita makan yuk. Belum lapar saya Bu. Ntar aja lah. Sekarang saya mau jagain mobil dulu. Takut tapnya dicolong lagi. Ya udah. Udah, Bapak makan dulu ya. Boleh Bang. Tante Vita mana ya? Kok belum kelihatan juga? Biasanya kan jam segini dia udah pulang dari pasar. Nah itu dia Tante Vita. Tante Vita! Hei, Fandi, kamu kapan pulang ke sini? Tante, kemarin aku diseket sama papa. Padahal aku nggak mau pulang. Aku mau tinggal sama nenek dan kakek. Yaudah kamu tenang aja ya. Pokoknya nanti kalau misalnya kamu pengen ketemu nenek sama kakek, bilang tante. Nanti tante anterin. Yes, bener kan tante? Ya.
Tante tahu nggak? Kenapa tuh? Duit banyak, hidup senang, indah. Iya, tapi tuh kamu jangan boros, Mas. Duit hasil ngerampok bapak nanti keburu habis. Kamu tenang aja, aku udah punya bengkel kok, duitnya mengalir. Ih, dibilangin emang gitu sih orangnya. Ntar kalau habis aja kelabakan. Udah nikmatin aja, aku udah mulu. Gitu, Tante. Ternyata Mas Alvan bukan cuma anak durhaka, tapi juga penjahat. Ya Allah. Tante, bilang ya kalau Kido yang tadi aku bicarain. Iya, nanti Tante bilangin Karido ya. Andi! Ayo sekolah! Ayo! Pak, Mas Alvan yang udah ngambil uangnya Pak Ruslan. Makanya aku kasih tahu ke kakak tolong kasih tahu ke Rido supaya Rido jadi suka sama kakak. Tapi jangan bilang dari aku ya. Iya Vita, aku nggak bakal ngasih tahu kok. Yaudah kalau gitu, aku pergi dulu ya. Aku mau nemuin Rido. Kamu hati-hati ya, Fit. Aku terpaksa ngelakuin ini demi Kak Fitri. Aku rela mengorbankan perasaan aku demi kebahagiaan dia. Dok, kamu lagi sibuk nggak? Iya lagi sibuk nih. Kalau emang ada perlu ngomong aja. Cie Rido. Do, lu bisa nggak sih sehari nggak didatengin cewek? Bikin gue sirik aja lu mah. Apa sih bang? Emang ada apa Fit? Ngomong aja. Ada yang penting pengen aku ngomongin sama kamu, Dok. Soal apa sih? Soal Vita? Bukan. Fit, ayo cerita aja cerita biar kita nggak penasaran. Mas Alvan yang udah ngerampok uang Bapak, Dok. Mas Alvan yang rampok uang bapak? Gila gila emang gila semuanya nih. Masa ada anak ngerampok duit bapaknya sendiri Dok? Astagfirullahaladzim, Alvan. Pantes aja ya. Mas Alvan bisa buka bengkel. Dapat uang dari mana coba? Oh iya juga ya. Kelewatan Mas Alvan. Fit, tapi kamu tahu dari mana, Fit? Aku nggak boleh mengatakan kalau informasi ini dari Vita. Karena Vita udah wanti-wanti sama aku. Dok, mendingan kamu sekarang pergi ke rumah Mas Alvan, ambil sisa uangnya, Dok. Ya aku bakal sana, Fit. Bangun tuh ikut gue. Darling. Ya ampun, tumben hari gini ngomong Inggris. Aku berangkat dulu bengkel ya. Mas, itu bengkelnya Rido masih banyak nggak pelanggannya? Satu persatu pelanggan datang, Mbak. Aku bikin mereka bangkrut. Udah miskin, tambah miskin. Banyakan gaya, Mas. Kalian ngapain sih? Hah? Pergi! Saya nggak akan pergi dari sini, Mas. Atau apa? Hah? Kenapa? Hah? Mau lagi dong, Gus. Pergi lo dari sini. Hah, dengar ya, kalian itu tidak diterima di sini. Pergi. Nggak apa-apa kan, Dok? Pegang, pegang, Dok. Lepasin! Lepasin suami saya! Lepasin! Balikin uang Bapak yang 1 juta itu, Pak. Di mana uang Mas ngambil, ha? Mana? Uang apa? Dengar ya, suami saya bukan mencuri. Jangan macam-macam kamu ya. Gue nggak nyuri. Tidak. Lapor polisi.
Lapor polisi! Oh, bagus Mas. Silakan lapor polisi Mas ya. Biar polisi tahu dan clear rumah Mas dan nemuin uang Bapak. Nah, dikira kita tolol apa? Nggak ada curiga sama kalian? Hah? Pikir aja nih, di mana ada orang yang baru kehilangan kerjaan, rela jadi pembantu demi menyambung hidup, tapi tiba-tiba buka bengkel. Pikir lu. Mbak Rina, dengar ya Mbak Rina. Sekarang Mbak ambil uangnya, atau nggak sampai masuk penjara, mau? Ambil, cepet ambil. Ya. Tunggu bentar. Lu bisa. Diam lu. Masa aku balikin semua uangnya ke Rido? Enak banget dia hidupnya. Nih. Pegang tahan toh. Gue hitung dulu. Apaan nih Mbak? Kok kurang sih? Cuma 10 juta? Tak bisa tuh. Ayo kita bawa Mas. Ayo. Bawa. Nggak mau kemana ini? Ayo minta maaf, Mas. Minta maaf sama Bapak. Ada apa ini? Kenapa, Afwan? Bu. Ini Pak, ini uang Bapak. Dia yang ngerampok waktu itu Pak. Hei, sabar dong. Maafin aku ya Bu, Alvan salah Bu, maafin ya Bu. Ya Allah, Alvan, kamu sudah jadi penjahat ya? Kriminal! Kamu merampok bapakmu sendiri. Maafin Alvan ya Bu, maafin ya Bu. Keterlaluan! Astagfirullahaladzim. Bu, Pak, maafin Mas Alvan. Pak, sekarang apa yang Bapak lakuin sama dia, Pak? Kita harus apain, Pak? Panggil polisi. Enggak. Tolong, Pak. Tolong, Bu. Jangan lapor polisi. Kasihan Mas Alvan. Tolong, Pak. Ya Pak, Bu. Aku nggak mau di penjara, Bu. Aku nggak mau makan kangkung, Bu, di penjara, Bu. Bang, telepon polisi, Bang. Iya, Dok. Halo? Halo, selamat siang, Pak. Iya, Pak. Pak, saya nangkep perampok, Pak. Iya. Baik. Kami segera ke sana. Dok, sebentar lagi polisi datang, Dok. Iya, Bang. Tolong, Bu. Pak, jangan biarkan Mas Alvan di penjara. Saya mohon jangan biarkan Mas Alvan di penjara, Pak, Bu. Pak, tolong, Pak. Maaf. Enak aja maaf. Gak ingat kamu waktu ngambil tas ini. Kamu membabi buta sampai badan Bapak sakit semua. Dan sekarang dengan gampangnya kamu minta maaf. Emangnya sakit hati bisa dibayar dengan maaf? Maaf, Pak. Mungkin waktu itu Mas Alvan hilaf. Karena kebutuhan dia jadi nekat berbuat seperti itu. Iya, Bu. Hilaf. Tapi gak seharusnya kamu merampok. Hanya kebutuhan. Masih ada jalan lain. Yang dirampok bapak kamu sendiri, Afwan. Kamu benar-benar kejam. Bahkan bapak bilang, kamu sampai memukul bapakmu waktu ngambil uang ini. Baik, kalau begitu, hukum aja Mas Alvan di sini, hukum aja. Seperti ini. Nih, pukul, tampar Mas Alvan sekuat hati bapak ibu. Biar bapak ibu kuat, pukulin kayak gini. Ini kesempatan aku buat kabur. Mas, jangan kabur, Mas. Woi, Mas Alvan! Mas, ada apa? Mana lo? Ayo pegang mau itu. Lepasin gua.
Jalan. Mas, sekarang juga kamu sujud ke bapak dan ibu. Kamu minta maaf. Ayo cepetan kamu cium ke mereka. Ayo. Selamat siang. Kami telah mendapat laporan. Ada perampok yang telah ditangkap. Iya betul Pak, saya ngelapor Pak. Ini rampoknya Pak. Cepat bawa dia. Mas, Pak. Ayo cepat ikut kami. Jangan, Pak. Jangan tangan suami saya. Pak. Pak, Bu, tolong Bu. Pak, tolong Pak, jangan Pak. Bu, jangan mereka Mas sampai di penjara. Bu, aku nggak mau di penjara Bu, Pak. Pak, Bu, Ibu tega membiarkan Mas Alvan di penjara. Hah? Ibu nggak mikirin nasibnya Fandi gimana? Kalau sampai Mas Alvan di penjara, Pak, Bu, kasihan Fandi. Dia akan dihina-hina oleh teman-teman sekolahnya. Masa depannya bisa hancur. Kalau memang Bapak dan Ibu nggak mau mikirin Mas Alvan, tolong pikirin Fandi, cucu kalian. Ayo cepat. Sekarang ikut kami ke kantor. Tunggu. Pak, lepaskan. Kenapa? Ini hanya salah paham saja. Saya mencabut tuntutannya. Bapak yakin? Baik, kami akan lepaskan kalau kemauan Bapak seperti itu. Permisi. Terima kasih. Untung saya kepikiran sama Fandi. Itu senjata pamungkas yang terbukti selalu berhasil. Maafin aku ya. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Ayo. Permisi, Bu, Pak. Yuk. Tunggu. Kembali semua barang yang udah kalian beli pakai uang Bapak. Ini semua saya cita. Karena ini pakai uang Bapak belinya kan. Sekarang kalian semua pergi dari sini. Iya pergi lo. Gak usah balik-balik lagi. Pergi. Ngapain tadi pakai mukul-mukul aku? Itu saya nyelamatin kamu, Mas. Supaya kamu bisa kabur. Ini bukannya kabur, malah ketangkep lagi. Payah banget sih. Ah, memeng aja kamu. Kita kemana nih? Kita pulang aja dulu ke rumah. Nanti kita ngomong lagi di rumah gimana rencananya. Lagian, saya masih nyimpen uang 5 juta. Yang bener kamu. Ya, tadi saya ambil dulu uangnya sebelum saya balikin tas yang berisi uang itu. Saya ambil aja 5 juta. Nah, itu anak juga nggak tahu. Harusnya kamu ambil lebih banyak. Tapi nggak apa-apa lah. Masih nyalain saya lagi. Udah jelas kamu yang nggak becus. Rewel banget aja, Bang. Lihat dong. Kenapa sih, Im? Kamu nabrak sesuatu? Enggak, Pak. Tadi cuma ada orang nyebrang nggak lihat-lihat. Untungnya saya bisa menghindar. Bener kamu nggak nyerempet mereka? Bener, Pak. Enggak.
Ya bener nggak salah lagi. Orang itu yang beli mobil saya dulu. Bener dia. Saya harus kasih tahu Pak Chandra. Halo? Halo, dengan Pak Chandra. Saya barusan ngelihat orang yang Bapak cari. Di mana, Pak? Saya susul ke sana sekarang. Di Jalan Kejaksaan, Pak. Bapak kan tahu daerah sini? Ya, saya tahu tempat itu. Itu kan jalan di mana Pak Harto waktu itu ngelihat orang itu lewat kan? Ya udah, saya ke sana sekarang, Pak ya. Baik. Kalau gitu saya akan temui dia, Pak, supaya kita nggak kehilangan jejak lagi. Oke, Pak. Ya. Akhirnya aku benar-benar menemukan orang yang mengambil anakku. Sebentar lagi aku akan mengetahui keberadaan anak laki-lakiku. Pak Ruslan, tunggu Pak. Hei, hei. Pak Harto, Pak. Bapak bertahan, Pak ya. Ya Allah, bertahan, Pak. Ya Allah. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Kamu ingat saya kan? Iya. Kamu yang pernah beli mobil saya. Bapak tenang ya Pak ya. Jangan banyak bergerak dulu. Ayo kita dibawa ke rumah sakit. Saya nggak punya waktu banyak. Saya harus kasih tahu kamu. Iya Pak. Ayo. Sekarang kita bawa ke rumah sakit. Ayo. Tolong angkat mobil itu Pak ya. Ayo. Mudah-mudahan Pak Harto bisa nahan orang itu sampai aku datang ya. Mau kemana sih Papa ini? Pasti janjian sama perempuan itu. Aku nggak boleh kehilangan jejak. Pak, kalau rumah sakit terdekat di sini di mana, Pak? Oh, lurus aja ini. Rumah sakit Pelita, belok kanan nanti ada sebelah kanan. Ya baik, makasih, Pak. Ya Pak, bawa ke sana cepat Pak. Tunggu Pak. Kamu yang pernah beli mobil sama saya dulu kan? Tapi karena kamu menemukan anak laki-laki kecil itu, kamu balikin lagi mobil itu. Ya Allah, anak siapa itu? Ya Allah. Anak siapa? Allah. Anak siapa ini? Anak siapa itu, Ma? Sendirian. Jangan-jangan mau dibuang semua orang tuanya. Iya, saya ingat. Saya ingat waktu itu. Saya tidak lupa. Bapaknya sedang mencari anak. Dia pengen ketemu anaknya. Namanya. Siapa orang itu, Pak? Namanya. Pak, cepat bawa ke rumah sakit. Macet lagi jalanannya. Aku harus cari jalan lain nih supaya cepat sampai di sana. Itu berarti bapaknya Rido. Bapaknya Rido lagi mencari dia. Sekarang anak ibu mau diambil. Siapa orang itu yang tega melantarkan anaknya di jalan? Kau berikan